Perkenalkan, nama aku Amanda. Nah, hari ini aku bakal nanya kakak sedikit soal isi. Nah, mungkin sebelumnya boleh perkenalkan diri kakak dulu, namanya siapa dan berperan sebagai apa gitu. Perkenalin, nama aku Faris Alkori dan aku sebagai Kepala Divisi 2 di ISI. Sebelumnya kasih ya kak udah mau diwawancara. Ya, Boleh ceritain sedikit nggak di isi itu kakak ngapain aja? kalau di situ kan ada 3 divisi ya, yang divisi utama, satu sama biro. Jadi di divisi 2 itu kita fokus ke perkembangan skill member dan juga uh, ngasih kesempatan untuk para member untuk kompetisi gitu dalam lomba-lomba yang sedia, terutama dari English Competition. Menurut kakak apa sih tantangan terbesar atau masalah yang paling terasa di isi ini? Kalau tantangan terbesar itu uh, mungkin ini ya, cukup banyak program kerja dari ISI, karena setiap divisi itu mereka memang apa ya, ingin ada andil itu untuk masih program kerja atau acara-acara untuk member. Jadi divisinya apa, sangat kompetitif gitu. Nah, kalau dari masalah itu tuh bisa ngefek nggak sih ke kegiatan yang lain, misalnya kayak koordinasi atau keseharian diisi semua? Kalau untuk efeknya ke seharian diisi itu terutama ngasih apa ya, ngebuat si pengurusnya atau bahkan membernya sendiri itu cukup kewalahan, karena misalkan di bulan ini ada 2 acara berbeda gitu, sehingga kan di program utama ISI itu ada namanya regular training ya, dan regular training ini itu bisa kehambat karena ditunggu dengan persiapan acaranya atau bahkan acaranya itu sendiri, jadi member prefer ke acaranya daripada ke regular trainingnya. Nah, dari masalah itu kenapa bisa ada masalah itu, terus penyebab utamanya? Kalau penyebab utamanya sih, dari yang aku bilang tadi sih, per divisi itu memang ingin ngasih sesuatu ke member, jadi mereka membuat acara dan meneruskan acara-acara yang sebelumnya sudah di-invent atau diciptakan oleh pengurus sebelumnya. Jadi kalau dirasa acara ini masih bagus gitu dan relevan buat member, jadi kita lakuin juga dengan inovasi yang kita bawa untuk member juga. Nah, selama ini tuh udah pernah dicoba belum buat mengatasi masalah itu, dan menurut kakak sendiri usaha yang dilakuin tuh udah cukup membantu atau belum? Untuk usaha, kita beberapa kali pernah coba cut off event gitu, program kerja, tapi memang kita apa ya, setelah evaluasi kembali itu acara-acara memang masih relevan atau cukup bermanfaat untuk kompetisi dan juga untuk membernya, jadi masih belum bisa apa mengatasi secara sepenuhnya. Kalau di isi sendiri, kalau misalnya isi mau ngelakuin perubahan, menurut kakak perubahan apa yang paling urgent atau paling penting dilakuin dari dulu? Perubahan yang paling urgent itu ya salah satunya itu tadi sih, kita perlu ngevaluasi ulang untuk program-program kerja mana aja yang penting gitu. Jadi nggak semua program kerja dilakukan bareng-bareng, karena itu bisa nyita waktu untuk persiapan event-event yang memang penting. Jadi supaya lebih maksimal di event tertentu itu. Menurut kakak sendiri apa sih yang bikin perubahan itu susah dijalanin di isi, terus biasanya dari budaya, organisasi, atau motivasi anggota, waktu, atau hal lain? Kalau hal yang menghambat perubahan itu tuh pastinya yang pertama adalah budaya organisasi, karena dari uh, kepengurusan sebelumnya itu memang apa ya, memberikan program kerja itu. Dan kalau dinilai masih relevan, kita masih diminta untuk melakukan program kerja itu lagi. Dan kalau untuk apa aja tadi ini ya, dari Dari budaya organisasi, ya motivasi, motivasi. waktu, atau hal lainnya? Nah, selain budaya organisasi yang memang untuk buat itu ya, apa namanya, meneruskan program kerja yang masih dinilai bagus tadi, itu juga motivasi kepengurusan itu masih bisa apa ya, bisa menilai gitu bahwa event-event yang kita kerjain juga itu memberikan manfaat itu bagi member-membernya. Jadi dirasa masih perlu lah melakukannya.
kalau kakak harus ngasih nilai dari 1 sampai 5, seberapa siap diisi buat lomba dan alasannya tuh apa? 1 sampai 5 aku kasih skor 3 deh, karena uh, ini berhubungan dengan ini kepengurusan IIC-nya. Tergantung motivasi dari kepengurusan selanjutnya atau sebelumnya, itu event atau produk-produk kerja yang dilaksanakan bisa tetap dilanjutkan atau diberhentikan. Jadi tergantung kepengurusannya. Mungkin segitu aja pertanyaannya, mau kasih kuliah Iya. Halo kakak. Halo. Boleh nggak kenalan diri dulu? Boleh banget dong. Halo Rai dan juga teman-teman. Nama aku Zafira Tikadita. Aku di IEC atau Economic English Club sebagai Chief of Public Relations. Nih, kakak kan di IISI nih. Kakak tuh Iya. dari kapan sih di IISI? Kalau aku tuh sebenarnya untuk di IEC aku dari maba. Jadi awal maba itu kita tuh namanya newbie. Iya. Gitu. Jadi di newbie itu kita di IEC itu kita biasanya ikutan regular training kayak gitu. Kayak misalnya aku pas itu milih branchnya newscasting. Nah aku di situ latihan gimana sih caranya membawakan berita tapi pakai bahasa Inggris. Nah itu yang namanya newscasting kayak gitu. Selain itu juga biasanya untuk newbie itu biasanya dijadikan protokoler dalam acara IEC seperti kayak MC, baca doa, kayak gitu. Kan ya. Jadi selain ini kita bisa buat apa ya? Latihan yang lain juga gitu. Benar, Kayak jadi nambah pengalaman juga. benar banget, apalagi maba masih semangatnya kan. Iya, Jadi IEC itu sangat amat membantu aku pada saat itu. Ya benar sih. Peran kakak dalam organisasi IISI ini apa? Tadi. Oh, kalau untuk sekarang kan aku menjabat di periode 2025 ini sebagai Chief of Public Relations. Nah, di Chief of Public Relations ini yang dimana aku tuh harus menjaga hubungan baik dengan eksternal. Kayak misalnya contoh aku menjaga image dari IEC ini. Jadi aku mengelola sosial media yang dimana bisa dilihat pihak eksternal yang akan membawa citra baik dari IEC ini ke khalayak ramai kayak gitu. Terus menurut kakak ini tantangan dan masalah apa aja yang paling penting nih di IISI sekarang? Kayak IISI tuh sekarang lagi ada masalah apa gitu? Oke, mungkin aku bakal ngulik masalah lebih ke divisi aku ya. Jadi karena sekarang aku lagi running juga working program, sempat ada masalah nih dengan pihak eksternal gitu. Karena di working program aku ini kan terlibat dengan pihak eksternal kan. Nah, sedangkan mereka itu ada kesalahan dalam miskomunikasi dengan tor yang kami kasih gitu. Jadi kami sebelumnya mengundang pihak satu malah dioper ke pihak dua, dan dimana itu kita udah nyusun timeline, udah semua siap, tinggal running aja programnya, tapi karena kita dilempar ke pihak dua, jadi kita nggak bisa terima dong, karena kan kita emang udah harus sama pihak satu ini. Nah di situ dapat masalah karena kita harus menunda program tersebut. Jadi menurut aku kalau aku lebih ke pihak eksternal, sama pihak eksternalnya masalahnya. Terus dari masalah tersebut itu pasti berpengaruh kan kak ke kinerja gimana kinerja orang-orang di sini di kakak kan. Jadi pengaruhnya tuh apa aja gitu kak? Kayak jadi apa ya? Mungkin jadi kesel dikit, terus jadi kayak udahlah males lagi gitu atau gimana? Kayak sebenarnya bener banget tuh, itu bakalan mempengaruhi ke depannya kan di dalam organisasi aku. Karena kenapa? Karena yang awalnya kita udah prepare untuk tanggal segitu, tapi karena ada kesalahpahaman dari pihak eksternal dan juga kitanya gitu, jadi harus pindah jadwal lagi. Dan karena sebelumnya itu kan kita pada pihak pertama, tapi mereka ternyata nggak bisa, jadi kita harus cari eksternal lain yang dimana itu menghabiskan waktu gitu. Jadi agak sulit untuk sama-sama saling ketemu jadwal tanggalnya. Itu menghambat karena bakal mundur lagi jadwalnya. Bener banget. Belum lagi tabrakan sama jadwal lain kan kak? Iya, sedangkan kita udah sounding ke committees gitu, kalau tuh tanggal segini yang dimana harus berubah lagi kayak gitu kan. Jadi mungkin pada saat itu juga mereka ada acara atau kayak gimana gitu. Ya sih. Jadi penyebab utama masalah tersebut itu karena dari pihak eksternal aja. Benar, kalau aku dari pihak eksternal, karena kan kita menjalin hubungan dengan pihak eksternal ya untuk public relation ini.
Terus apa aja sih solusi yang udah kakak lakuin gitu dari masalah ini? Oke, kalau untuk solusinya mungkin karena tadi yang pihak pertama itu tidak sesuai dengan tor yang aku kasih sebelumnya, jadi aku mau nggak mau harus cari pihak eksternal lain kayak gitu dalam waktu yang sangat amat dekat, mepet gitu kan. Jadi ganti gitu kak? Benar, jadi diganti pihak sama pihak eksternalnya yang juga tuh agak sulit gitu ya, karena aku udah hubungi beberapa tapi mereka kayak nggak bisa gitu karena kan. dadakan nggak sih? Bener, karena mereka juga ada internal lain gitu kan di iya. dalam organisasinya, yang dimana mengharuskan mereka juga nggak bisa gitu. Nah mungkin solusi yang aku kasih tuh kayak ya aku ganti pihak eksternal dan juga kayak kita sama-sama saling nyocokin jadwal dan juga saling offer ke mereka, menawarkan ke mereka kalau ini tuh yang benefit yang bakal mereka dapat kayak gitu. Jadi kayak ini benefit yang bakalan didapatkan oleh kedua belah pihak yang dimana mereka setuju gitu. Nah, sama pihak yang sebelumnya yang gagal itu kak, itu jadinya kayak gimana tuh? Jadi kayak ya udah gitu selesai apa gimana kak? Iya, jadi selesai gitu aja sih. Tapi sebelumnya kayak aku ngucapin maaf juga dan juga terima kasih karena udah bantu prepare dari awal, dan mereka juga sebenarnya kooperatif gitu kan. Aku kayak minta tolong untuk nanti buat PPT untuk dipresentasikan dan mereka mengiyakan gitu. Jadi kayak sebenarnya oke aja untuk komunikasinya. Mungkin karena ada dari atasan miskomunikasi, jadi mungkin yang mengharuskan kita mengakhiri kolaborasi ini gitu. Tapi nanti mungkin di kemudian ya mungkin bisa gitu Bisa kolaborasi lagi gitu kan? Betul banget sih kak. Kalau misalkan ada perubahan yang bisa dilakuin nih kak, nah perubahan apa yang menurut kakak itu paling urgent di IIC atau di biro kakak? Oke, mungkin karena tadi aku udah jelasin tentang permasalahan sebelumnya ya, mungkin yang bisa diubah gitu ya untuk aku ke depannya dan juga tim. Mungkin sebelum kita benar-benar fix, aku bakal ngasih MOU dulu ke mereka yang dimana udah saling setuju kalau gini. Jadi kayak ada tertanda tangannya gitu loh. Jadi kita ada kayak terikat kerjasama, itu ada MOU, ada perjanjian kayak gitu. Dan juga mungkin perubahan sistem ngaret kali ya. Kadang kan kalau di dalam organisasi itu kalau kita ngumpul-ngumpul pasti ada gitu kan yang ngaret, suka banget ya kayak ngaret inilah itulah gitu. Jadi mungkin perubahannya bisa diubah tuh biasanya kita itu kalau misalnya pada ngaret kayak gitu bakalan ada konsekuensinya yang ngaret kayak gitu. Jadi bakalan pokoknya yang terakhir bla 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 gitu, bakal ada konsekuensinya dari kita. Tapi itu udah ini belum kak? Udah apa namanya? Udah menghasilkan itu belum? Udah berhasil belum? Misalkan nih ngaret terus ada konsekuensinya, jadi mereka jadinya nggak ngaret lagi gitu? Iya itu berhasil sih. Padahal kayak kalau bener-bener emang dia tuh ngaretnya ada alasan yang penting, itu kita nggak apa-apa. Cuman izin ya kak? Cuman yang emang kebiasaan ngaret itu karena kita kasih konsekuensi kayak gitu, jadi dia beneran datangnya lebih awal kayak gitu. Terus selanjutnya itu hambatan terbesar untuk melakukan perubahan itu apa kak? Kayak tadi kan ngaret terus dikasih konsekuensi gitu kan kak. Nah menurut kakak tuh ada nggak hambatan terbesar ya? Kayak budaya organisasinya, atau kurang motivasi, atau kurangnya sumber daya gitu? Kalau untuk hambatannya sih mungkin lebih ke personal aja gitu, dari merekanya sendiri gitu ya, karena kadang mereka tuh ada alasannya tuh banyak, 1000 alasan gitu ya. Kadang tiba apalah kayak gitu. Mungkin tuh hambatannya lebih ke pribadi masing-masing gitu ya. Kalau lebih ke culture sih nggak ada sih ya. Karena mungkin dari pribadi mereka tuh emang yang udah terbiasa ngaret dan terbiasa meringankan tugas gitu kali ya. Betul banget. Jadi emang budaya Indonesia kali ya. Iya, udah kental darah Indonesia sih ya. Benar, setuju. Terus kayak selanjutnya tuh seberapa siap menurut kakak itu organisasi untuk menjalankan perubahan? Jadi kayak isi misalkan mungkin menurut aku ya ada proja yang kira-kira tuh masih bisa diubah gitu. Misal kalau periode isi ini kan 2 kali ya kak, kemarin ada yang sempat reshuffle kan. Nah itu kira-kira bakal ada perubahan gitu kakak, atau mungkin emang kayak gitu aja sistemnya atau gimana? Oke. Mungkin kalau untuk ngomongin reshuffle perubahan gitu, mungkin untuk next period gitu. Mungkin kalau aku bisa kasih saran gitu ya, itu aja kali ya. Iya, boleh. Mungkin kalau misalnya ada budaya reshuffle kayak gitu kan biasanya suka terjadi gitu kan. Nah mungkin untuk perubahan itu dia apa? Questionnya?
Udah seberapa siap seberapa siap? organisasi ini tuh untuk melakukan perubahan? Oh, sebenarnya udah siap banget gitu kan ya. Karena kan kadang kalau reshuffle kayak gitu agak sulit juga ya, memperhambat kita dalam pekerjaan programnya gitu kan. Mungkin untuk siapnya tuh udah siap sih, karena kita bakal mungkin nextnya bakal kasih konsekuensi gitu ya, Iya, untuk bener sih, Kak. mereka yang mungkin ingin reshuffle Iya, gitu, atau mungkin kita bakal kayak tanya kenapa kamu pengen reshuffle, terus mungkin kita bisa kasih motivasi, dukungan kayak gitu, alasannya kenapa. Kayak tanya dulu sih alasannya kenapa, dan kalau misalnya emang dari alasan mereka tersebut kita bisa bantu, kita bantu supaya mereka juga tuh tetap stay kayak gitu. Iya, bener sih Kak. Oke, mungkin sekian aja kali ya Kak untuk sesi wawancara hari ini. Makasih ya Kak Zafi sudah mau menemani saya, udah mau jawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin sekian. Makasih ya Kak Zafi. Iya, sama-sama Pak dan teman-teman. Apa sebelumnya aku izin ya untuk wawancara. Pertama-tama kenalin nama aku Diandra Praini, aku dari jurusan manajemen. Kemudian aku di sini untuk wawancara kakak seputar perubahan-perubahan yang bisa dilakukan di organisasi yang kakak buat ini. Nah, kalau boleh tahu nama kakak sebelumnya siapa ya? Kenalin, nama aku Faiz Evan. Kamu bisa panggil aku Faiz. Aku dari jurusan S1 Akuntansi tahun 2023. Bagaimana peran kakak di dalam organisasi IIS ini dan sejak kapan kakak terlibat? Kalau peran sih kayaknya gue tuh kayak berperan di tahun-tahun ini ya. Sebelumnya gue tuh kayak masih menjadi member di IISI, lebih tepatnya newbie gitu. Jadi kalau disebut berperan andil dalam IISI itu baru tahun ini. Dan aku tuh andil di acara di IISI, yaitu IISI in Action. Oke. Next, menurut kakak apa aja tantangan atau masalah yang paling penting di organisasi saat ini? Kalau menurut gue sih, kalau masalah yang paling penting itu adalah kurangnya manajemen waktu. Karena di setiap UKM kan pasti prokernya itu berjibun banyak banget ya. betul. Di mau di member atau presidium itu dari yang terlihat agak sedikit kurang dalam manajemen waktunya. Nah, dari tantangan yang udah kakak sebutin tadi, bagaimana masalah tersebut itu mempengaruhi kinerja atau aktivitas hariannya? Kalau menurut aku manajemen waktu itu bakal menghambat segalanya, karena kan udah bilang tadi UKM itu prokernya itu banyak benar. Kalau manajemen waktunya kurang, mereka tuh bakal pusing sendiri. Yang satu acara belum kelar, yang satu harus digarap juga. Nah, akhirnya UKM-nya, acaranya kurang maksimal, dan tugas-tugas kuliah juga jadi kurang maksimal juga kayak gitu. Penyebab utamanya itu apa? Kalau menurut aku sih kayak ada beberapa kurangnya tanggung jawab dari beberapa anggota misalnya begitu. Terus juga sulit beradaptasi di dalam suatu UKM gitu. Upaya apa aja yang udah pernah dilakuin untuk mengatasi masalah yang udah dijelasin tadi? Nah, apakah upaya-upaya tersebut itu berhasil? Kalau di dalam acara yang aku pegang ya, namanya IISI in Action, aku tuh kayak selalu mengingatkan kepada anggota-anggota aku untuk ayo hari ini kita kelarin dulu progres tahap pertama gitu, biar kita tuh nggak pusing nanti di akhir-akhir. Pokoknya saling mengingatkan dan saling merangkul itu sama lain. Dan itu berhasil atau enggak? Kalau menurut aku ya, alhamdulillahnya berhasil. Jika ada perubahan yang bisa dilakukan, perubahan apa yang menurut kakak tuh paling penting atau paling urgent gitu? Ya kalau aku itu kayak perubahannya itu dalam diri sendiri. Kita tuh bertanggung jawab dalam suatu acara. Kita harus semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas itu secara bersama. Nah, apa hambatan terbesar untuk melakukan perubahan yang kakak jelasin tadi? Misalnya tuh kayak udah organisasi, kurangnya motivasi, atau sumber dayanya gitu. Kalau motivasi sih kayaknya itu kembali ke masing-masing orang ya. Tetapi
misalnya kalau kita sebagai PJ dalam suatu acara atau ketuanya, nah kita bolehlah semaksimal mungkin untuk memotivasi member-member itu agar tetap semangat, biar member-member ini kita bisa bekerja bersama. Nah, hambatannya dalam melakukan perubahan itu tuh apa? Hambatannya, kalau dengan hambatan kayaknya sih Atau mereka itu udah disecer untuk berubah karena masalah tersebut, tapi mereka tuh nggak terdorong gitu loh untuk melakukan perubahan itu. kalau menurut aku hambatan terbesar itu ya kemalasan sih. Oke. Karena mereka nggak mau berubah itu tadi ya. Oke. Selanjutnya, seberapa siap organisasi ini untuk menjalankan perubahan? Kalau menurut kakak dari skala 1 sampai 5 itu berapa dan mengapa? Kalau dalam UKM sendiri ya, kalau menurut aku tuh apa tadi Seberapa siap Seberapa sih? organisasi ini tuh untuk menjalankan perubahan? Skalanya itu dari 1 sampai 5. Dan kenapa? Untuk menjalankan perubahan ya, menurut aku 4. Kenapa? Karena kalau dari UKM aku sendiri, kita tuh di setiap harinya kita sudah saling bonding gitu, kayak merangkul, jadi semua tuh akan terasa nyaman jika kita tuh udah saling mengenal sama lain terlebih dahulu. Ketika dalam acara, akhirnya kita bisa terbuka ke semua anggota. Udah gitu aja. Oke, mungkin gitu aja pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya karena udah mau diwawancarai dan udah ngejawab semua pertanyaannya. Aku mau bilang lagi sekali lagi. Oke, sebelumnya halo Kak, kenalan dulu ya. Aku Putri Regita. Hari ini aku bakal nanya-nanya sedikit nih soal pengalaman Kakak di ISI. Dan makasih banyak juga udah meluangin waktunya buat wawancara. Sebelum mulai itu, boleh nggak Kakak kenalan diri dulu nih, nama Kakak siapa, atau sekarang Kakak pegang posisi apa nih di ISI? Oke, kenalin aku Muhammad Farisi atau Alfa dari jurusan Akuntansi Internasional 24. Di ISI aku sebagai anggota bidang 1 dan juga board 24. Oke, boleh ceritain sedikit nggak Kak, di ISI itu Kakak ngapain aja dan gabung ke ISI itu dari tahun berapa? Oke, kayaknya kalau gabungnya itu dari awal semester 1 deh. Jadi 2024 Agustus ya maksudnya. Terus kalau tadi apa Kak? Di ISI itu ngapain aja? Ngapain aja? Sebenarnya tuh karena itu English Club, jadi mayoritinya pada bahas agenda-agendanya bahasa Inggris, terus project-project dan kegiatannya juga bahasa Inggris. Jadi ngerasa kayak skill secara hard skillnya itu bahasa Inggris kan, of course. Terus kalau misal soft skillnya kayak kepemimpinan, abis itu ada juga kayak koordinasi sama tim, jadi kayak organisasi padanya gitu. Oke, terus perannya di ISI itu apa? Aku masih anggota divisi 1 Kak. Oke, menurut Kakak nih, pendapat Kakak apa sih tantangan terbesar atau masalah yang paling kerasa nih di ISI belakangan ini? Kayaknya itu member-member yang akhir-akhir itu kayak pada demo gitu loh Kak. Mungkin karena presinya udah mau selesai juga kan. Jadi kalau biasanya tuh kalau regenerasi baru itu tuh langsung rame terus nanti demo lagi gitu. Jadi mungkin SDA-nya ya, SDM-nya gitu. SDM-nya ya, dari SDM. Nah, itu kan masalahnya itu dari SDM-nya tuh. Nah, itu tuh biasanya ngefek apa aja sih di anggota atau mungkin pengurus atau mungkin di internal ISI itu apa? Kalau ngefeknya mungkin ke kegiatannya kayak project-project tadi kan ada regular training per minggu sama juga catch itu kayak yang TOEFL sama IELTS itu pesertanya, kalau misal pesertanya lagi demo itu kayak ada agak sepi gitu datanya, jadi nggak optimal gitu deh jalan pasarannya. Jadi di keseharian tuh jadi kurang optimal lah semua bener, kegiatan bener. ISI karena SDM-nya Iya, ada masalah kayak di SDM-nya. membernya pada agak demo gitu. Selama ini tuh udah kan ada masalah tadi, selama ini tuh udah pernah dicoba belum buat ngatasin masalah itu, dan menurut Kakak itu usaha yang dilakukan selama ini tuh udah cukup ngebantu atau belum? Oke, ini kalau aku sebagai anggota bidang kan jadinya juga masih board bukan presidium. Jadi menurut aku itu kakak presinya udah lumayan kayak bener-bener ngajak dan juga berusaha buat ngajakin member lain biar datang gitu kan. Cuman lagi
nggak tahu mungkin karena lagi sibuk atau gimana, jadi tetap aja belum terselesaikan dengan baik gitu. Jadi belum berhasil ya? Yes, mungkin kayak 50-50 lah kak. Kalau IIC mau melakukan perubahan nih, menurut kakak perubahan apa tuh yang paling urgent atau paling penting buat dilakukan dahulu? Perubahan ya, mungkin regulasinya sih, soalnya mungkin buat member-member yang kayak itu harus benar-benar nunjukin apa ya, konsistensinya gitu. Soalnya kayak beberapa tuh emang pada malas doang, bukan kayak ada urusan gitu. Jadi harus lebih disiplin lah gitu ibaratnya. Jadi dari anggota. Benar. Menurut kakak nih, apa sih yang bikin perubahan itu susah dijalanin di IIC dan bisa dari budaya organisasi, mungkin dari motivasi anggotanya atau ada hal lain? Kalau budaya organisasi itu keren banget sih, menurut aku nggak ada masalah sama itu, tapi lebih ke manajemen waktu anggotanya doang. Jadi kalau bisa terus mungkin buat next versi agak ditekankan lagi gitu, lebih di strict lagi gitu, biar nggak semena-mena banget. Jadi mungkin itu masuknya ke budaya organisasinya dari manajemen waktu mungkin ya. Gimana ya kak, bilangnya itu anggotanya jadi lebih ke apa ya, bagian apa sih kalau kaderisasinya mungkin ya bisa bilang. Nah, kalau kakak harus ngasih nilai dari 1 sampai 5, itu seberapa siap IIC buat berubah atau melakukan perubahan? Chance-nya gede banget sih kak, kayaknya aku 4 ya. Saya kayak kalau misalnya presinya bisa ngasih motivational yang kuat gitu buat a new member di next period, itu bisa banget bikin budaya yang kayak tadi mas-mas itu agak-agak terkurangi gitu. Oke, mungkin itu aja pertanyaan dari aku buat wawancaranya. Makasih banyak udah ngeluangin waktu untuk wawancara ini.